Ketua FPI Rizik Syihab menjadi tersangka dari 9 kasus. Ketua Ormas Front Pembela Islam yakni Muhammad Rizik Syihab dipanggil ke Polda Metro Jaya pada tanggal 6 Maret lalu. Pemanggilan ini dilakukan guna proses investigasi terkait salah satu tuntutan kasus video ceramahnya yang menyinggung soal logo PKI di dalam uang rupiah baru. Di dalam ceramahnya, Rizik mengatakan bahwa pada uang Rp100.000 yang baru terdapat logo Palu Arit yang merupakan lambang Partai Komunis Indonesia alias PKI. Namun, saat diinvestigasi, Rizik berkelit dengan mengatakan bahwa orang yang berada di video itu bukan dia, melainkan orang lain yang mirip dengan dia. Video ini sudah tersebar melalui YouTube, lalu dilaporkan oleh Jaringan Intelektual Muda Anti Fitnah (JIMAF) ke Polda Metro Jaya. Selain kasus fitnah logo Palu Arit pada uang rupiah baru, Rizik juga menjadi tersangka dalam kasus penodaan lambang negara Indonesia, Pancasila. Dikatakan oleh Rizik dalam ceramahnya, bahwa lambang ketuhanan pada Pancasila milik Soekarno itu berada di pantat. Tentunya ucapan Rizik ini menyinggung perasaan Putri Presiden pertama Indonesia, Sukmawati Soekarno Putri, yang melaporkan Rizik Syihab pada bulan Oktober 2016 lalu. Rizik Syihab kini resmi menjadi terdakwa dari total 9 tuntutan hukum. Namun, setiap pemanggilan dari kepolisian, Rizik Syihab selalu mangkir dengan alasan sakit. Dari total 9 tuntutan hukum yang menjerat Rizik Syihab, ada kasus yang paling menarik, yaitu kasus pornografi antara Rizik Syihab dan Firza Husein. Kita tunggu saja bantahan yang akan keluar dari mulut Rizik Syihab selanjutnya. Berikut kompilasi video kasus kriminal dari beberapa orang yang menghina orang lain sampai di penjara. Model Playboy menghadap penjara karena mengejek tubuh wanita tua. Model Playmate of the Year tahun lalu, Denny Matters, mendapati dirinya dalam situasi panas untuk postingan Snapchat lucu yang ternyata menjadi kegagalan terbesarnya. Pada bulan Juli, saat di gym, model seksi ini memotret gambar dari seorang wanita tua di kamar mandi umum dengan judul, "Jika saya tidak dapat untuk tidak melihat ini, Anda juga tidak akan bisa." Ternyata mengejek tubuh seseorang tidak hanya tidak disukai masyarakat, tapi juga merupakan pelanggaran perdata dan pidana yang bisa dikenai denda hingga $1 juta untuk menyerang privasi dan memberikan tekanan emosional, dan dapat terkena hukuman hingga 6 bulan penjara. Wanita 29 tahun meminta maaf di Twitter, tetapi itu mungkin tidak cukup bagi pengacaranya Tom Mesereau yang mewakili Michael Jackson dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak tahun 2005 untuk dapat membebaskan dirinya dari tuduhan. Pesawat tidak memiliki ruang untuk politik. Ada waktu dan tempat tertentu untuk pertandingan politik, tetapi melakukannya di pesawat pada penumpang lainnya bukanlah salah satunya. Pada hari Sabtu, dia melaporkan mulai memarahi pendukung Donald Trump bernama Scott Koteski. Menurut laporan, mereka terbang dari Baltimore ke Seattle. Setelah duduk, dia bertanya, apakah dia ada di sini untuk mendukung atau protes. Koteski menjawab dia ada di sini untuk merayakan demokrasi. Dan saat itulah wanita mulai mengomel. Di luar kamera, Koteski mengklaim wanita mengatakan dia merasa ingin muntah. Dia juga dilaporkan mengatakan pemilih Trump menempatkan jari Donald pada tombol nuklir. Tetapi satu-satunya tombol yang tersentuh hari itu adalah tombol yang mementalkan dia keluar pesawat. Staf maskapai meminta wanita dan suaminya pergi, tapi dia menolak sehingga mereka memaksa memanggil beberapa polisi untuk mengeluarkan mereka. Video lain tampaknya menunjukkan dia mengamuk sementara polisi membawanya pergi, berkelas. Tapi mengapa dia begitu marah? Ya, dalam video dia dapat didengar mengatakan ibu suaminya meninggal. Dan ya, kami bersimpati, tapi itu bukanlah alasan yang tepat untuk bertindak seperti orang gila. Santa Claus menghina anak laki-laki gendut. Seorang ibu di Forest City, North Carolina, mengatakan anaknya menangis sepanjang hari setelah dia dikatai gendut oleh Santa Claus. Ashley Mays berpikir akan menyenangkan untuk membawa anak-anaknya pergi ice skating dan untuk melihat santai di Santa House selama akhir pekan. Anaknya 9 tahun bernama Anthony sangat senang melihat Santa. Anthony mengatakan kepada Santa apa yang ia inginkan untuk Natal, sebuah iPod Touch dan drone. Ketika ia selesai, Santa menyuruhnya untuk berhenti makan hamburger dan kentang goreng. Hal itu pastilah membuat Anthony sedih. Ia menangis sampai ia tertidur dan ia bahkan merobek foto dia bersama dengan Santa. Ibu Ashley sangat marah dan menelepon untuk komplain. Santa kemudian mengunjungi rumah mereka untuk minta maaf, tapi Anthony mengatakan dia tidak tampak serius. Meskipun Santa juga menyatakan penyesalannya,
Ibu Anthony, Ashley, masih ingin ia pergi. Dan tampaknya Santa telah mengabulkan keinginannya. Setelah berita dari insiden menjadi viral, ia mengundurkan diri. Adapun Anthony, ia memiliki pesan untuk Santa jahat ini. Saya ingin berkata kepadanya, janganlah Anda tidak menghormati anak 9 tahun, terlepas dari segala bentuk dan ukurannya.